Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rosma Kitchen. Nah, hari ini saya akan membuat baklava cheesecake. Ini tidak biasa karena biasanya kita makan cuman baklava yang pada umumnya. Cuman hari ini saya pengen mengajak teman-teman di rumah bagaimana cara membuat baklava cheesecake itu. Cara bikinnya gampang banget. Yuk kita mulai. Nah, di sini kita menggunakan loyang yang berukuran 18 cm ya. Ini kita akan oles. Kita mulai. Di sini ada loyang yang berukuran 18 cm. Hari ini saya menggunakan loyang yang anti lengket, tapi meskipun saya menggunakan loyang anti lengket, saya mengoles dengan butter terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di sini ada kulit baklava yang saya sudah bikin terlebih dahulu ya. Nah, kalau kalian pengen tahu cara membuat kulitnya ini, nanti aku akan share link YouTube-nya ya. Kalian bisa langsung klik. Nah, ini kita susun terlebih dahulu ya. Jadi tuh baklava ini unik karena ada cheese di tengahnya. Setiap lembarnya ini kalian oles butter ya, yang sudah kita lelehkan. Buat resep lengkapnya, kalian bisa cek di resep yang bawah ya. Ini nggak usah khawatir kalau misalnya ada yang sobek-sobek, kita timpa aja. Kita susun lapisan pertama ini ada 10 lembar kulit baklava. Kalian juga bisa menggunakan kulit baklava yang siap pakai ya. Banyak dijual di online, tapi kalau saya lebih suka menggunakan yang saya bikin sendiri ya, karena lebih fresh. Nah, yang membuat kulit baklava ini crunchy adalah dari kulitnya yang sangat tipis. Nah, ini yang kelima. Nah, ini wajib kalian tutup rapat ya, apalagi kalau ruang ber-AC karena takut kulitnya kering. Nah, ini yang sobek-sobek ini nggak apa-apa, masukin aja di sini. Ya. Nah, jadi di sini fungsinya maizena itu biar tidak lengket ya kulit baklava yang kita bikin. Kenapa tidak menggunakan tepung biasa? Karena kalau tepung biasa dia akan menyatu dengan kulit ya. Kalau maizena dia tidak akan tercampur dengan adonan ya. Nah, ini kita ratakan ya. Jadi dia tidak harus rapat. Ini sementara kita isi dengan walnut, kita akan tutup ya. Harus ditutup. Nah, di sini setelah ini, di sini ada kacang walnut. Tapi teman-teman kalau misalnya pengen menggunakan pistachio atau jenis kacang apapun bisa, tidak harus walnut. Nah, ini kacang walnutnya terlebih dahulu kalian harus panggang 170 derajat Celcius kurang lebih 5-10 menit ya. Jadi sebelum dimasukin food processor harus dipanggang terlebih dahulu ya. Oke, kita food processor terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada garam, ada bubuk cinnamon, biar dia semakin wangi ya. Oke, udah. Jadi sampai kayak gini ya. Kemudian kita campurkan butter yang sudah kita lelehkan. Ini tujuannya biar lengket ya dan wangi juga. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam kulit baklava. Masukkan ke sini. Kita sisakan sedikit ya buat nanti di atas. Nah, ini kemudian kita ratakan ya. Oke, selanjutnya kita sisihkan kembali. Nah, selanjutnya kita akan membuat adonan cheesecake-nya. Di sini ada cream cheese. Di sini cream cheese, pastikan cream cheese-nya suhu ruang ya, biar mixer kalian tidak terlalu berat bekerja. Nah, yang pertama-tama kalian lembutkan dulu cream cheese-nya ini, gunakan pedal ya. Ini adalah pedal.
Kalau terlalu keras mixernya bakalan susah banget buat bekerja ya, dan itu juga bisa membuat mixer kita tuh cepet rusak. Jadi pastikan cream cheese yang kita gunakan itu bersuhu ruang, atau kalau dari kulkas keluarkan dulu minimal 20-25 menit ya, biar cepet. Nah kemudian masukkan gula pasirnya. Nah di sini ada tips, selama kalian tidak memasukkan whipping cream di dalam mixer ya bersama cream cheese, kalian bebas mengaduk cream cheese-nya sampai benar-benar lembut ya, karena kalau kalian masukkan cream cheese-nya bersamaan dengan whipping cream-nya, whipping cream ini akan pecah kalau di mixer terlalu lama ya. Jadi tunggu dulu sampai cream cheese-nya benar-benar lembut, baru si whipping cream masuk belakangan. Kita kocok sampai gula pasirnya benar-benar larut ya. Jadi nanti hasil cream cheese-nya benar-benar lembut. Nah, di sini kenapa kita menggunakan yogurt? Yogurt ini adalah penyeimbang rasa dan membuat si cream cheese-nya rasanya tuh lebih segar. Bisa dilihat di sini ya. Ini sudah lembut ya. Kemudian kita akan masukkan yogurt. Kita lanjut sampai benar-benar menyatu dan tidak ada gerinjal ya, gerinjal lagi. Nah di sini ada vanila. Vanila ini membantu mengurangi rasa amis pada telur ya, dan memberikan rasa wangi. Ini bisa dicampurkan ke dalam telur ya. Ini diaduk. Kemudian di sini ada parutan kulit lemon, dicampur juga nggak apa-apa. Nah ini tujuannya kita kocok lepas biar dia gampang tercampur dengan adonan ya. Gak apa-apa menggunakan speed medium, gak usah takut dia nggak bakalan pecah ya, kecuali kalau whipping creamnya dimasukkan sekarang kemudian dikocok dengan speed yang tinggi atau medium speed, nanti si whipping cream ini akan mengembang kemudian pecah. Jadi kuncinya itu ya. Nah ini udah lembut, kemudian kita jangan lupa scraper bagian sininya karena biasanya ada yang suka nempel ya. Kita lanjut. Nah boleh sebentar. Nah kemudian telurnya masuk ya. Oke. Tepungnya masuk. Speednya rendah ya, karena tepung kalau tinggi berterbangan. Nah. Oke. Kita matikan, kemudian kita scraper samping-sampingnya. Kalau kalian pengen menghasilkan cheesecake-nya benar-benar lembut, kalian bisa saring. Nah ini sudah tercampur rata, kita turunkan speednya ya. Kemudian kita masukkan whipping cream pelan-pelan ya. Nah ini setelah whipping cream masuk, speednya rendah aja, karena whipping cream ini bisa ngembang kalau speednya tinggi, kemudian bisa pecah ya. Jadi ini asal tercampur rata udah. Nah udah ya. Selanjutnya ini ada sisa kacang ya. Kita masukkan di sini. Oke. Nah, setelah ini kita isi, kemudian kita akan tutup kembali ya. Nah ini sebelumnya saya sudah memanaskan oven terlebih dahulu ya, di suhu 180 derajat kurang lebih 10 menit. Nanti pada waktu baklavanya masuk ke dalam oven kita turunkan menjadi 170 derajat Celcius ya, sampai 10 lembar ya. Jadi sebenarnya gampang banget bikinnya ya. Yang lama tuh proses pembuatan kulit baklavanya. Ini kalian bisa isi, misalnya pengen menambahkan coklat Nutella juga bisa ya. Jadi di dalam cheesecake-nya kalian boleh tambahkan coklat Nutella. Jadi nanti cheesecake-nya rasa coklat ya. Kalian bisa berkreasi, terserah maunya kayak gimana. Selanjutnya ini kita akan lipat ke atas.
Jadi nanti dia kayak bentuk flower, kayak bentuk bunga ya. Nah ini kita akan panggang. Ovennya udah panas, kita langsung masukkan ke dalam oven. Ya, kita panggang kurang lebih sejam, 50 sampai 1 jam, tergantung suhu oven kalian masing-masing. Karena seperti yang saya bilang, suhu oven itu selalu berubah. Suhu oven itu tidak pernah akan sama ya. Kalau misalnya saya bilang di sini oven yang saya gunakan suhunya 170 derajat, belum tentu suhu oven kalian segitu. Mungkin aja bisa 160, mungkin aja bisa 190. Jadi kalian harus mengenal oven kalian masing-masing ya. Nah, sambil menunggu baklavanya kita panggang, kita akan membuat simple sirup ya. Simple syrup. Iya. Ini simple sirup. Nah, di sini ada gula pasir, kemudian ada air. Kemudian di sini ada lemon ya. Oke. Ada lemon. Kita ambil, udah kita masak ya. Kita masak. Setelah mendidih, kita akan turunkan apinya medium, kemudian kita tunggu kurang lebih 10 menit sampai sedikit agak mengental ya. Jadi kita butuh di sini simple sirupnya itu bukan kayak bikin teh, tapi dia sedikit mengental, tapi tidak bisa juga kayak karamel, karena kalau kita bikin dia kayak karamel nanti pada waktu dia dingin dia akan mengeras ya. Nah di sini fungsinya air lemon ini mencegah si simple sirup ini mengeras pada waktu dingin ya. Jadi fungsinya si lemon ini mencegah si simple sirup ini menjadi kental banget ya dan keras mengkristal pada waktu dingin. Kita tunggu. Nah ini sampai mendidih kayak gini ya. Kita kecilkan apinya. Ini belum, masih terlalu cair ya. Kita tunggu sampai dia sedikit mengental ya. Atau ada satu tanda juga yang pada waktu ditunggu sedikit dingin, kemudian kalian sentuh dan dia kayak mulai lengket, berarti kalian udah bisa stop buat memasak gulanya ya. Dikit lagi ini ya. Jadi saya dapat satu tips dari chef yang berasal dari Turki. Jadi ternyata yang membuat baklava itu lebih berkilau atau shiny adalah glukos ya. Jadi kita menambahkan glukos di dalam simple syrup ini, atau kalau misalnya kalian punya resep 200 gram gula pasir, kalian bisa mengganti 100 gramnya itu adalah glukos ya. Glukosnya kalian masak dengan air dan gula sampai sedikit mengental ya. Itu katanya lebih bagus, shiny-nya si baklava ini jauh lebih beda ya daripada kita menggunakan gula aja, gula pasir. Nah ini udah ya, kita matikan. Nah nanti kita akan gunakan pada waktu baklavanya sudah matang ya. Jadi baklavanya panas-panas, kita akan siram dengan simple sirup ini ya. Oke. Nah ini udah matang ya. Kita akan siram simple sirup. Akan dinginkan terlebih dahulu ya. Lebih bagusnya itu semalaman dulu di dalam kulkas. Jadi kita tunggu dingin, lalu kita akan masukkan ke dalam kulkas biar cheesecake-nya itu lebih firm ya, atau lebih keras. Jadi ini emang nuang simple sirupnya itu pada waktu si baklava cheesecake-nya ini benar-benar baru keluar dari oven ya. Nah ini kita akan buka sampingnya. Nah ini saya mau menggunakan loyang yang buka tutup ya, jadi bisa langsung dibuka sampingnya. Kita buka, ya. Oke, jadi ini bisa kalian lepas ya kalau menggunakan loyang buka tutup. Bisa kalian lihat kan? Mantap ya. Kemudian kita siram kembali. Bentar ya. Nah, kita siram sisa gulanya. Senyum.
bisa kelihatan ya kulitnya crispy banget ya. Bener-bener crispy sekali. Oke, dah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.